Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maghrib hari, bapak-bapak dan kawan-kawan, kembali di sini kita berjumpa di kajian rutin kita tafsir, dan kita masih di pembicaraan kita surat apa? Al-Insyirah. Kita masuk di pekan sebelumnya atau di bulan yang lalu di ayat Allah Subhanahu wa taala yaqul bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadra. Alam nashrah laka sadra. Ya, mana yang itu? Sakit ini, Pak. Luka. Sama juga. Bismillah. Baik. Oh, agak menggema ini. Alam nashrah laka sadra. Itu bagus tadi Pak. Suaranya lebih apa? Ya. Pakai itu aja lah jadi. Pak Dedek, pakai itu aja. Pakai itu aja. Ya. Lebih bagus deh suaranya. Sekarang banyak mic-nya ya? Dulu mic kita satu dulu. Kurang ke bawah. Oh gitu. Tayyib. Tayyib. Bismillah. 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 Aywa. Aywa. Di pembicaraan kita sebelumnya alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan? Nah, melapangkan ini di pembicaraan kita sebelumnya itu pendapat ulama terbagi menjadi berapa? Dua. Ayo. Itu yang dimaksud bahwa melapangkan dada di sini di waktu pembelahan, pembelekan. Dibelah dadanya siapa? Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi riwayat ini disangsikan oleh beberapa ulama. Masih ingat masalahnya? Seperti Imam Al-Qadhi itu mengkritik riwayat pembelahan dada Rasulullah karena dia menolak mukjizat itu tidak bisa terjadi kecuali setelah menjadi Rasul. Nah, ini oleh Ahlus Sunnah menolak pendalilan ini, tidak masuk. Ya karena mukjizat kalau kita maknakan sebagai sebuah permulaan untuk untuk penjagaan dan juga pembentukan, itu sangat pantas dan sangat layak dan juga masuk sebagai bentuk persiapan baginda Rasulullah untuk menjadi Rasul, dan itu tidak tertolak secara logika. Untuk kalau Nabi itu memang ya harus ada jejak-jejak positif yang terekam, baik secara tindakan ilahiyah, takdir kauninya ya, dan hak dia untuk diangkat sebagai apa? Rasul. Contohnya sampai seperti juga dulu siapa? Sidna Yusuf alaihissalam. Sidna Yusuf itu kan diangkat jadi Rasul itu kan setelah beliau memang dulu masuk dalam ke rumahnya siapa atau istananya siapa? Istana raja waktu itu. Suami dari siapa? Zulaikha. Tapi sebelumnya itu beliau ya orang biasa yang tidak nyadar kalau beliau itu telah disiapkan untuk menjadi apa? Rasul. Waktu itu beliau lagi di sumur, dilempar,
terjebak, gelap. Akhirnya Jibril alaihissalam datang bertemu dengan siapa? Sidna Yusuf alaihissalam. Kemudian disitulah beliau untuk minta didoakan agar dijaga oleh Allah di saat beliau berada di mana, di sumur. Dan itu sangat mungkin. Itu yang kita bedah kemarin ketika ada ulama yang menolak peristiwa pembelahan dada siapa? Rasulullah. Dan juga sebetulnya al-insyirah ini tidak mesti untuk diarahkan tafsirnya itu ke pembelahan dada secara zahir kisahnya. Tapi bisa ditafsir secara maknawi. Maksudnya itu ya simbolik lah. Ketika Sidna Jibril membelah dada Rasulullah, kemudian ada satu benda hitam dikeluarkan dari dada Sidna, kemudian dicuci. Simbol untuk apa? Simbol untuk penyucian dosa, penyucian apa? Dan diletakkan atau diisi dengan apa? Iman dan ilmu. Untuk memiliki kesiapan dan keteguhan untuk bertarung di dunia dakwah yang cukup berat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita bawa juga riwayatnya. Dan ini juga diamini tafsir ini oleh Imam Ibn Katsir. Kalau kata Imam Ibn Katsir, firman Allah alam nashrah laka sadrak, maknanya adalah ama syarahna laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Ai nawwarna, kami meneranginya. Jadi memang ya dada Sidna dibuka, kemudian ditaruh apa? Cahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'alnahu fasihan, lalu kami jadikan hati itu apa? Fasih. Tahu fasih? Luas atau lapang. Rahibah, lapang, wasi'ah, luas. Ka qaulihi ta'ala, ini sama dengan firman Allah di surat Al-An'am 25. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki untuknya itu dihidayahkan, diberikan apa? Petunjuk. Allah akan melapangkan dadanya untuk bisa menerima apa? Islam. Makanya orang-orang masuk Islam itu berarti ada isyarat di situ Allah menginginkan kebaikan dari orang itu. Wa kama syaraha Allahu sadrahu, sebagaimana Allah melapangkan dada Sidna, kadzalik sama. Ja'ala syar'ahu fasiha wasi'a sabha sahla. Allah menjadikan syariat Nabi Muhammad itu apa? Lapang, luas, toleran, mudah. Baik. Makanya syariat kita, syariat Islam itu dibangun di atas apa? Mudah. Jangan dipersulit syariat itu. Ya, jangan dipersulit. Kalau memang belum, ya belum. Nanti waktunya. Ya, syariat Islam. Ya. Misalkan anak, apa? Mulai balik itu kalau perempuan usia berapa? Usia 9. Ya kalau sebelum usia 9 anak-anak suka boneka misalnya gitu, jangan dilarang. Dibacakan hadis sama anaknya. Qala Rasulullah. Enggak, belum. Karena belum apa? Waktunya. Misalkan juga sebelum umur 9, misalkan belum pakai jilbab anak gitu, jangan disuruh pakai cadar. Belum waktunya. Akhirnya anak itu mau main sama temannya, akhirnya beda sendiri ya pakaiannya. Kok tertutup sendiri ya gitu. Teman-temannya yang main itu, jingklang, bolak-balik, sampai gelinding-gelinding gitu temannya kan. Dia sendiri belum bisa. Syariat Islam itu mudah. Jangan dibuat sulit. Kadang-kadang ekstrim itu kadang-kadang nggak membawa dampak kebaikan kadang-kadang. Kita saja melihat kadang baik, tapi kadang bagi sebagian orang itu nggak bagus kalau untuk untuk kesesuaian dengan syariat. Ya, baik. Nah, kalau memang belum waktunya ya belum. Nanti sampai kapan waktunya? Jangan dipersulit. Nah, syariat Islam ini mudah. Dasarnya itu mudah. Jangan diperberat. Nah, baik. Apa kata Imam? Menjadikan syariatnya toleran, apalagi luas, lapang, juga mudah. La haraja fi wala isra wala dhiqa.
Tidak terdapat celah pun untuk syariat ini sulit, berat, sempit. Ya, baik. Makanya di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala kita dapati nilai-nilai itu betul-betul menjadi apa? Satu hal yang diunggulkan, diutamakan. Misalkan apa? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Dipanggil dengan halus, wahai hambaku, kamu jangan putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni seluruh apa? Dosa. Ya sama juga misalkan di dalam masalah riba misalkan. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kalian sudah taubat, ya itu bagian untuk siapa? Kalian. Ini kadang ada datang orang misalkan mau taubat dari riba. Ini harta kamu ini haram semua ini. Ini harus dijual semua ini. Lah. Miskin orang jadinya. Iya. Akhirnya orang apa? Jadi jatuh akhirnya. Begitu orangnya kelilit lagi sama hutang, hilang dia, nggak ngasih apa? Solusi. Akhirnya syariat itu kok berat banget ya gitu. Bagi sebagian orang yang memang apalagi dia mungkin baru-baru mau mengenal apa? Islam. Nah itu jangan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu memang yang dibahas nanti di sudut pandang apa? Fikih. Ya karena ada saya temukan ya seperti itu. Misalkan orang tobat dari riba, seluruh hartanya apa? Ya, akhirnya miskin, istrinya nggak punya apa-apa. Akhirnya yang tinggal cuma apa? Hutang. Pekerjaan juga belum ada. Akhirnya ngutang lagi, kelilit sama apa? Hutang. Akhirnya bunuh diri. Atau paling tidak nyalahin hijrah. Ya Allah, kenapa kok saya hijrah kok semakin apa ya? Semakin sulit gitu. Kadang-kadang memang kita itu salah cara mengambil keputusan. Nah itu pentingnya bertanya kepada siapa? Ahli ilmu. Untuk lihat dulu orang pernah menggal berapa itu kepala? 99. Itu udah dosa besar plus dosa besar plus dosa besar. Itu udah nggak ada celah untuk diampuni itu. Masalahnya 99. Kalau antum pakai ayat misalkan yang membunuh muslim, membunuh orang mukmin, tempatnya di mana? Di neraka. Kalau saya misalkan bilang enggak, antum tempatnya di neraka. Itu cocok sama ayat. Tetapi tidak sesuai dengan tujuan utama syariat Islam itu diturunkan. Untuk apa? Dimudahkan. Ya, dulu orang itu kalau membersihkan najis itu harus sampai apa? Harus dihilangkan dari kulitnya. Alhamdulillah turun syariat Islam. Dulu orang itu puasa sehari semalam. Malam itu juga puasa mereka. Mereka itu cuma makan sekali waktu sahur. Sahurnya itu keliling sahur lagi. Berat atau enggak? Berat. Akhirnya waktu itu ada orang terjadi melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah semalam saya tidur sama istri saya. Akhirnya turunlah ayat bahwasanya apa? Dihalalkan untuk mereka menggauli istri di malam hari sampai terbit apa? Fajar. Karena memang syariat ini itu dibuat oleh Allah untuk memudahkan. Makanya siapapun, apalagi mungkin guru, ustaz, itu harus berangkat dari apa? Jangan bikin orang sulit, bikin orang apa? Menjadi mudah. Prakteknya, pelaksanaannya. Ya, taruhlah kayak nikah saja. Nikah itu kan sebetulnya sah dengan ada apa? 3, 4 atau 4 rukun atau 3 rukun. 1, ada mempelai wanita sama laki-laki. Kedua, ada mahar. Ketiga, ada saksi. Keempat, ada wali. Udah, kelima sigon. Aku nikahkan, aku terima nikah. 5, sah nikah. Nah, yang bikin berat itu kan kadang kita yang bikin apa? Berat. Harus beginilah, harus begitulah. Gitu. Padahal nikah itu pun kadang bisa selesai dengan apa? Mahar misalkan cincin besi, selesai, alhamdulillah sah. Ya, kan? Nah itu agama Islam ini apa? Mudah. Wa qila al-murad biqaulihi, ada juga mengatakan kata Imam Ibn Katsir alam nasrah laka sadrak, itu maksudnya adalah pembelaikan dada Sayyidina di malam apa? Lailatul al-Isra. Karena beliau akan ketemu Allah ke langit, dan itu tentu harus ada persiapan fisik yang kuat untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pernah saya dulu sebutkan bahwa orang kalau berdiri di depan cahaya Allah, secercah cahaya itu badan kita akan lebur, hancur, fana dia.
Nah, itulah kenapa hikmah Allah tidak menunjukkan diri di mana? Di dunia. Karena nggak kuat fisiknya untuk melihat. Makanya Sayyidina begitu beliau naik ke Isra, langit, itu beliau dibelah dulu dadanya, diberikan kekuatan fisiknya untuk bertemu dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau ketika berada di depan cahaya Allah, itu sitna tidak terjadi apa-apa. Dan ini keunggulan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain. Nabi Musa saja punya keistimewaan, berbicara langsung dengan siapa? Allah. Nabi Adam saja punya keistimewaan, berbicara langsung dengan siapa? Allah. Tapi ini sitna, berbicara langsung dan langsung di hadapan siapa? Allah. Nabi Musa, ya Allah, aku ingin melihatmu. Kamu nggak percaya? Bukan nggak percaya ya Allah, tapi aku agar lebih yakin. Akhirnya Allah menampakkan secercah cahayanya, dititip ke gunung. Gunung itu nggak kuat. Akhirnya apa? Pecah. Dan Nabi Musa apa? Tersungkur, pingsan. Itu baru secercah apa? Cahaya. Makanya nanti pun kita bisa melihat Allah itu di mana? Ketika sudah masuk surga. Dan itu menjadi kenikmatan yang apa? Yang tersimpan. Dan semoga kita memperoleh melihat wajah Allah secara langsung. Amin. Allahumma amin. Baik. Nah, itu ketika beliau naik apa? Isra Mi'raj. Kama taqaddama min riwayat Malik bin Sa'sa'ah wa qad awradahu Tirmizi huna, sebagaimana telah lewat dari riwayat Imam Malik ibn Sa'sa'ah, juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di sini. Wa hadha wa in kana waqi'a walakin la munafa fa inna min jumlati syarh sadrihi alladhi fu'ila bi sadrihi lailatal Isra wa ma nasha'a anhu min asy-syarh al-ma'nawi aidha fallahu a'lam. Maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, mau ditafsir dengan zahir, mau ditafsir dengan makna, itu tidak apa? Bertentangan. Karena itu saling memasuki. Riwayat yang beliau maksudkan adalah yaitu riwayat dari Sayyidina Abu Hurairah dengan sanadnya, atau maaf, yaitu Abdullah ibn al-Imam Ahmad, yaitu riwayat Abdullah anaknya siapa? Imam Ahmad. Abdullah ngambil dari ayahnya ngambil dari Muhammad bin Abdul Rahim sampai ke siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah kana jari'an ala an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asya' la yas'aluhu anha ghairuhu. Abu Hurairah itu suka nanya pertanyaan yang jarang ditanya oleh siapa? Sahabat-sahabat yang lain. Nah, jadi cerdasnya Abu Hurairah itu suka nanya, pertanyaannya itu berbobot. Jarang ada orang apa? Nanya. Beliau bertanya, fastawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, Rasulullah duduk bersila, wa qala laqad sa'alta ya Abu Hurairah. Jadi beliau bertanya, faqala ya Rasulullah, ma awwalu ma ra'aita min amri nubuwwah. Jadi Abu Hurairah pertanyaannya, ya Rasulullah, apa yang engkau lihat pertama kali dari sebelum engkau diangkat jadi apa? Nabi. Wah, ini pertanyaannya berat. Apa yang engkau lihat atau isyarat apa yang engkau peroleh untuk engkau memutuskan diri itu jadi apa? Kok bisa engkau ini jadi nabi? Begitulah bahasa kasarnya gitu ya. Tapi beliau nanyanya teoritis ya. Bilang apa? Apa yang pertama kali engkau lihat dari perkara kenabian? Akhirnya Rasulullah agak serius. Langsung beliau rubah cara duduknya dan bersila. Apa kata beliau? Laqad sa'alta ya Abu Hurairah, kamu sudah nanya dengan pertanyaan yang apa? Yang tidak pernah orang tanya. Ini penting sekali, pertanyaan besar. Ini aku waktu itu, kata Sayyidina, lafis sahra, di tanah lapang. Ya. Ibnu Ashar sininu ashhur. Waktu itu umurku itu antara apa? Umurku itu ya 10 tahun sebulan. Berarti 10 tahun sebulan. Aku waktu itu lagi main di tanah lapang. Ini cerita Rasulullah SAW. Wa idza bi kalami fawqa ra'si. Lalu aku tiba-tiba mendengar suara dari atas kepala. Jadi ada suara di mana? Di atas kepala. Ini dia. Wa idza rajul. Tiba-tiba ada orang laki-laki, rajul itu laki-laki. Yaqulu li rajul. Dia bilang ke temannya laki-laki juga. Ahu, ini orangnya. Didengar sama Rasulullah. Itu ada orang di mana? Dia di atas. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum jangan praktekin ini ya. Nanti antum ngaku-ngaku lagi kayak gitu. Kemarin saya lihat orang gitu ya, di atas kepala gitu. Cerita-cerita begini itu harus diterima dengan riwayat. Tidak bisa diterima melalui mimpi, melalui guyon, nggak bisa.
Ya, tapi karena ini apa? Perkara kenabian dan ini gaib. Harus didatangkan dengan dalam bentuk apa? Riwayat. Makanya hal-hal seperti ini itu ditutup oleh para ulama untuk kemungkinan-kemungkinan terjadi pada selain Nabi dan Rasul. Jangan dulu sama seperti apa? Dia Eden itu kan ngaku ketemu sama siapa? Jibril. Mungkin dia baca buku-buku Islam, akhirnya dia praktek seperti siapa? Rasulullah. Orang mungkin lagi duduk-duduk, tiba-tiba dia nah gitu kan? Kamu lihat apa mbak? Mbak lihat apa mbak? Ada hitam mbak. Di mana mbak? Kan nggak tahu kita masalah dia jujur atau tidak. Nah makanya bab-bab seperti ini itu para ulama ditutup supaya jangan sampai jadi ruang untuk apa? Untuk menipu manusia. Nah, antum jangan mudah ditipu sama orang kayak gitu ya. Apalagi nanti adegan dia, mata-mata tiba-tiba matanya melotot. Antum lihat sesuatu. Ada yang datang. Ya, masalahnya dia doang yang lihat gitu. Ya, tapi malaikat Jibril Sidna alaihi salam, beliau dilihat oleh Rasulullah, pun beliau pernah bertemu dengan Sidna Aisyah. Dan pernah dilihat oleh siapa? Aisyah. Jadi orang-orang memang di waktu itu informasi tentang Jibril itu bukan sesuatu yang hanya Rasul yang mengetahuinya. Abu Lahab sama Abu Jahal pun informasi tentang Jibril itu dia sudah rekam. Makanya ketika Abu Lahab nanya sama Sidna Muhammad, kamu lihat malaikat itu seperti apa? Diceritakan sayapnya begini-begini dan sesuai dengan berita informasi yang sampai kepada siapa? Abu Lahab. Masalahnya sekarang kalau mau tuduh Nabi Muhammad bermula karena dia baca buku misalkan, makanya itulah kenapa Allah menutup Nabi Muhammad itu tidak bisa baca. Karena takutnya orang nanti mencidrai Nabi Muhammad itu cerita, mungkin saja dia pergi ke kampus perpustakaan, baca dulu gitu kan. Akhirnya ketemu kisah-kisah orang-orang dahulu. Enggak, masalahnya Nabi kita itu enggak bisa baca, enggak bisa. Mau dalam celah apapun kamu enggak bisa akan ketemu. Rasulullah itu pernah ditanya secara langsung tentang kejadian masa lalu. Itu beliau cuma merem, terus cerita. Orang itu melihat, ini orang ini kayak hidup di zaman apa? Dulu. Detailnya itu apa? Diketahui. Dan itu nggak bisa dilakukan kecuali oleh siapa? Nabi atau Rasul. Kemudian wa idza bi kalami fawqa ra'si wa idza rajulun yaqulu li rajulin ahwahu. Kemudian dia nanya sama temannya, ini dia orangnya? Qalana. Satunya mengatakan apa? Ya, ini dia orangnya. Fastaqbalani. Kemudian keduanya itu turun menghadap kepadaku di wujud dengan wajah lam araha li khalqin qat wa arwahin lam ajidha min khalqin qat wa thiyabin lam araha ala ahadin qat. Aku lihat sesosok apa? Sesosok makhluk yang wajahnya enggak pernah aku lihat sebelumnya. Jadi betul-betul wajah ini beda. Kalau kita kan kadang-kadang ada temannya mirip, kadang di mana di pasar Cilengsi gitu. Kayaknya mirip ya, matanya sipit gitu. Ya, mirip gitu aja. Kadang hidungnya mirip, kadang gurat-gurat wajahnya apa? Mirip. Tapi kalau ini betul-betul enggak ada temannya apa? Enggak pernah dilihat oleh siapa? Rasulullah wajahnya. Juga aku enggak pernah menemukan, tidak pernah melihat arwah yang sama seperti siapa? Dua orang itu. Dan tidak pernah aku melihat pakaian yang dikenakannya, pakaian yang sama seperti yang pernah aku lihat. Sama sekali enggak pernah, kata Sidna. Fa aqbala ilayya bimasyan. Lalu tiba-tiba dua ini datang mendekat kepadaku dengan berjalan. Aywa hatta akhadha kullu wahidin minhum bi'adudi, sampai mereka itu tiba-tiba membekukku, mengambil dua apa? Pundakku atau lenganku, langsung diseret lah begitu ya. La ajidu li ahadihima massa. Tetapi masalahnya ketika dia menyentuhku, sentuhannya itu aku enggak bisa rasakan. Tapi ketarik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa orang tidur, orang kadang-kadang itu diganggu sama jin kan? Bisa itu. Orang misalkan tidur di Tidur di ranjang, tiba-tiba tidur di mana? Di bawah. Karena dibawa sama siapa? Sama jin. Kalau bahasa Cilengsi makhluk halus. Nah, itu kalau bahasa apa? Bahasa Cilengsi makhluk halus. Makhluk halus. Kita dulu santri itu di pondok itu biasa dulu itu. Ya.
Ada santri waktu itu tidur dia di di masjid di satu pojok, tiba-tiba pindah ke pojok yang lain. Tapi wallahu alam itu apa memang santrinya yang memang pernah bangun ngigo, nggak sadar gitu, pindah kemana ke pojok. Cuman ya seru aja kalau dapat cerita semalam itu saya pindah tidurnya, nggak tahu dibawa sama jin kayaknya, gitu kan? Karena kita itu dengar cerita-cerita yang sifatnya gaib itu apa? Senang. Makanya ulama ahli akidah celah-celah itu ditutup supaya orang itu jangan ngaku-ngaku yang macam-macam. Bisa beginilah, bisa begitulah. Tapi harus dengan apa? Harus dengan riwayat. Aku tidak merasakan sentuhannya. Faqala ahaduhum li sahibihi, lalu satunya berkata kepada temannya, irji'hu, baringkan dia. Dipaksa, Rasul enggak mau gitu. Dibaringkan siapa? Rasulullah. Tidak dirasakan sentuhannya, tetapi tiba-tiba Rasulullah sudah apa? Berbaring. Fa'abja'ani bila qasar wala hasar. Dia itu membaringkanku tanpa ada kesulitan. Betul-betul Rasulullah berbaring dengan apa? Dengan mudah. Faqala ahaduhuma li sahibi, ngomong lagi satunya kepada temannya, ifliq sadra. Belek dadanya. Maksudnya apa? Belah dadanya. Fahawa ahaduhuma ila sadri, lalu mendekat salah satunya ke dadaku, fafalaqahu. Kemudian dada itu dibelah. Fima ara bila damin wala jana. Dadaku dibelah, itu tidak aku melihat darah dan juga tidak aku rasakan apa? Sakit. Sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita sudah bocor ke antum ya. Tapi jangan nanti bikin-bikin cerita seperti itu. Tayyib. Karena kalau udah cerita begini, berarti antum ngaku jadi apa? Jadi nabi. Ya. Faqala lahu, lalu salah satunya mengatakan apa? Akhrijil ghilla wal hasad. Keluarkan darinya itu hasad, dengki. Makanya kalau antum lihat Rasulullah itu enggak pernah namanya hasad sama dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu pemimpin, beliau itu nabi, beliau itu rasul, enggak gengsi. Jalan itu pakai keledai, keledainya enggak punya pelana, keledainya juga jalannya pelan. Kalau kita kan kalau sudah tokoh itu biasanya apa? Gengsi. Kadang-kadang ya pilihan kendaraan pun itu harus beda. Paling tidak yang paling prima. Iya, kadang-kadang tokoh itu kan lebih bagus kendaraannya daripada siapa? Murid-murid. Betul nggak? Betul. Karena kadang-kadang itu tadi. Tapi kalau Sidna, kebalik kalau Sidna itu. Beliau itu kendaraannya lebih jelek daripada siapa? Sahabat-sahabat. Karena beliau itu tidak pernah hasad, nggak pernah dengki, nggak pernah pengin apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan karena itu sudah dihilangkan oleh Allah. Karena Nabi ini Nabi yang akan bertempur dengan apa? Kejayaan, kekayaan. Jangan sampai nanti Rasulullah dibuat apa? Sibuk lihat harta orang, ya nggak jadi jihad nanti. Betul atau enggak? Ya, sallallahu alaihi wasallam. Fa akhraja syai'an ka hay'atil 'alaqah. Lalu dikeluarkan sesuatu dari dadaku itu seperti satu bentuk apa? Daging. Satu bentuk daging. Summa nabadhaha fatarahaha. Kemudian daging itu dilempar, dibuang. Faqala lahu adkhil ar-ra'fah war-rahmah. Ganti, masukkan sifat lembut dan kasih sayang, santun dan penyayang. Makanya Sidna itu kalau ngomong itu santun, itu Sidna. Kita enggak bisa. Sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah di kitab Syama'il itu di PC6 itu bahas tentang bagaimana kalamnya Sidna. Rasulullah itu kalau membenahi orang saja, negur orang salah, itu orang yang ditegur itu tidak merasa ditegur, tetapi merasa dirangkul dengan penuh cinta dan kasih sayang, enggak tersinggung, tidak terluka, pokoknya seperti itulah, tidak sakit hati. Itu kalau Rasulullah. Kalau kita kan sehalus-halusnya kita negur orang itu pasti apa? Baperan itu pasti itu kalau kita. Memang kita masalahnya diksinya begitu. Apalagi kalau yang kasar-kasar. Ya. Apalagi kalau yang kasar-kasar. Sidna tidak seperti itu. Beliau kalau membenahi orang itu apa? Tanpa meninggalkan jejak apa? Luka dalam hati orang. Karena beliau sudah hafal, mengetahui dan menguasai trik-triknya. Anda pernah cerita kan? Ada laki-laki lapor ke Rasulullah SAW. Dia mengatakan apa? Ya Rasulullah, boleh engkau itu larang aku apa saja ya Rasulullah. Ini di depan Rasul ini. Kemudian sahabat kumpul. Kecuali satu aku minta.
Aku minta untuk dibolehkan untuk berzina. Kalau dilarang yang lain silakan, mabok, judi, gak apa-apa. Tapi aku minta satu hal. Minta apa sama Rasul? Berzina. Kalau antum orang kayak begini, kelepok nggak? Nah, dilepok lah. Kurang ajar gitu kan? Ya, kalau kita mau pas rapah keluar itu bangsat brengsek gitu kan? Subhanallah. Sitnah itu cuma senyum, lapang dada, dipegang dadanya, berhenti. Setelah itu tidak ada maksiat yang paling dibenci sama laki-laki itu apa? Zina. Setelah dipegang dadanya, diajak interaksi sama Rasul. Bayangkan kalau kamu ibumu sekarang dikoyak sama orang lain, ridho enggak? Enggak ya Rasulullah. Adik perempuan cewek dikoyak sama orang lain, ridho. Nah itu masalahnya, kalau kamu zina sama orang, itu adik orang atau ibu orang gimana? Dipegang dadanya oleh Rasulullah. Kemudian apa? Setelah orang itu menggigil, kemudian tidak ada maksiat yang paling dia benci melebihi apa? Zina. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi antum jangan praktek nanti ya. Ada orang datang dipegang dadanya gitu ya. Wah gitu. Ya, karena informasi sudah bocor ke antum. Ya, nanti bikin adegan-adegan kayak gitu ya. Ya, apalagi ditambah sama mantra-mantra Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ya. Bisa macam-macam aja sekarang itu akhirnya ya. Ada orang adegan-adegan begini. Orangnya apa? Mental. Macam aja ya Allah. Islam itu enggak dikenal dengan cara seperti itu. Islam itu dikenal dengan prestasi. Islam itu dikenal dengan apa? Prestasi. Jadi itu Islam itu diangkat dengan derajatnya dengan itu, bukan dengan hal-hal yang konyol, yang guyon seperti itu. Sallallahu alaihi wasallam, adkhilur ra'fata warahmah, masukkan ke dadanya apa? Santun dan kasih sayang. Fa idza mithlul ladzi akhraja shibhul fiddah. Thumma hazza ibhami rijlai al-yumna. Atau rijli al-yumna. Kemudian semisal dengan itu keluar serupa seperti apa? Perak. Seperti perak. Kemudian setelah itu digerakkan ibham rijlil yumna. Ibu jari. Ibham. Ibu jari namanya? Bahasa kita apa? Jempol. Astagfirullahaladzim. Apa jempol kakinya digerakkan. Gitu. Ughdu wassalam. Hidup lagi, sehat lagi, selamat. Faraja'tu biha a'du riqatan 'ala as-saghir wa rahmatan lil kabir. Begitu aku kembali, dadanya sudah kembali nutup dan aku sudah bangkit, bangun, tiba-tiba aku mendapati hatiku itu apa? Berubah. Berubahnya bentuknya apa? Riqatan 'ala as-saghir. Aku itu senang sama anak kecil. Maksud itu sayang sama anak apa? Kecil. Wa rahmatan lil kabir, dan aku itu hormat sama orang apa? Orang tua. Nah, ini ciri-ciri hati itu sudah diliputi dengan iman dan apa? Ilmu. Nah, makanya ya dalam makna ini kita bisa mengisi hati itu dengan apa? Dengan ilmu, dengan iman, supaya nanti memperoleh nilai-nilai itu di dalam apa? Hati. Beda apa saya? Orang yang sudah biasa ngaji dengan orang enggak ngaji itu beda. Wallahi beda. Senakal-nakal orang ngaji, tapi dia tahu batasan kalau ngomong marah itu. Dengan orang yang memang tidak pernah ngaji, hatinya nggak pernah diisi dengan ilmu. Kalimatnya apa? Barbar biasanya. Bukan artinya orang ngaji itu suci, bukan. Tetapi dia tahu batasan ketika melakukan apa? Mengucapkan sesuatu. Dan itu tampak di dalam diri Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita lanjut ke ayat berikut. Ayat berikut apa? Nah, pertanyaan kita, ada beberapa pertanyaan teoritis untuk tafsir di ayat yang pertama ini. Alam nashrah laka sadrak. Ya, jadi kita bisa memaknakan, saya kembali dulu agak belakang sedikit ya, bahwa bermakna Allah Subhanahu wa taala mengisi hati Sayyidina dengan iman dan ilmu. Makanya insyirah ini dia bisa dimaknakan dengan beberapa makna.
yaitu bahwa satu, Rasulullah SAW diutus kepada jin dan manusia. Beliau merasa sempit dada karena akan banyaknya tantangan dan penentangan dari mereka, jin dan manusia. Alam nashrah laka sadrak. Ketika alam nashrah laka sadrak, beliau tidak lagi memikirkan hal-hal duniawi dan tidak gentar untuk menghadapi ancaman mereka. Jadi hati beliau itu sudah berdamai dengan apa? Dengan dunia. Makanya di hadis yang lain itu mereka pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayan syarifus sadr?" Apa makna lapang dada atau dada itu lapang? Apa ciri-ciri orang lapang dadanya? Apa kata Sidna? Ciri-ciri orang lapang dada, at-tajafi anil huruf. Menjauhkan diri dari sesuatu yang palsu. Yang palsu itu apa? Dunia. Itu ciri orangnya lapang dada. Tapi kalau masih ngejar, rasakan bahwa kita belum dalam kategori apa? Insyirahu as-sadr. Itu lapangnya dada. Kemudian kedua kata Sidna, il-inabatu ila daril khulud, yaitu hati yang selalu tertuju untuk kembali ke negeri yang abadi, wal i'dad lil maut qabla nuzulihi, dan selalu persiapan untuk menghadapi apa? Kematian. Jadi dua makna insyirahus sadr. Jauh dari kenikmatan dunia. Kemudian kedua apa? Selalu ingat akhirat. Makanya dua ini yang menjadi kacamata baginda. Makanya beliau hidup dalam keadaan apa? Miskin. Dan kedua, selalu menegakkan ibadah untuk mempersiapkan diri bertemu dengan siapa? Allah. Dan menjauhi apa? Larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesibukan baginda. Kesibukan Rasulullah seperti itu. Ada juga mengatakan bahwa diluaskannya dada beliau itu maksudnya apa? Untuk menampung seluruh urusan-urusan penting. Tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi bosan, tidak ada lagi merasa terganggu. Karena dada beliau itu apa? Luas. Jadi dalam satu dada ini itu bisa dikumpulkan semuanya dan bisa dientaskan semuanya di dalam dada. Kalau kita kan sesak biasanya, betul enggak? Ada satu masalah, dua masalah, tiga masalah. Jadi apa? Jadi sesak. Makanya rutinkan ini surat apa? Al-Insyirah. Rutinkan dan ditadabbur supaya kita memperoleh hati atau jantung yang luas. Masalahnya itu kita kan selalu bertubi-tubi masalah yang kita hadapi. Kadang-kadang habis dari sini ada lagi, habis dari itu ada lagi. Bisa sering-sering tadabbur surat apa? Al-Insyirah. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ayat berikut kita dilapangkan apa? Dada. Makanya Sidna itu kalaupun beliau itu sedang dalam keadaan apa ya, banyak konflik yang mungkin beliau tapi ada orang datang, bertamu, nanya, minta, enggak pernah beliau ngomong misalkan begini, enggak tahu waktu, besok datang, enggak pernah. Siapa? Rasulullah. Karena hati beliau itu bisa menanggung seluruh apa? Beban. Orang kalau datang minta kepada Rasulullah, tidak orang pun itu pulang sampai dikasih sama siapa? Kalau kita kan enggak, kalau kita lagi penat, pening, banyak masalah, tiba-tiba ada datang tetangga, Assalamualaikum, padahal mau datang ngasih roti. Cuman kita sudah seuzon duluan kan, besok bertamu, jangan sekarang, saya lagi banyak hutang ini. Itu kan kalau kita kan, ya karena hati kita apa? Sempit kalau hati kita itu. Tapi kalau Sidna hatinya apa? Luas. Mau sesusah apapun, mau sekonflik apapun di dalam masalah dakwah, ada orang datang, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ajarkan aku Islam." Beliau langsung duduk bersila, diajarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Bisa seperti itu, belajar. Itu sifat-sifat mulia dari sifat-sifat siapa? Kenabian. Antum lagi ketengkar sama istri, jangan ikut-ikutkan tetangga untuk antum apa? Berbuka masam. Lagi cakaran di rumah sama istri. Assalamualaikum, kata tetangga. Ahlan, waalaikumsalam. Padahal tadi lagi cakaran sama siapa? Sama istri. Istrinya juga bilang, ahlan, ayo masuk. Minum apa? Kopi atau teh? Padahal lagi ketengkar tadi sama siapa? Suami. Enggak apa-apa, nanti begitu dia pulang, lagi lempar itu apa? Gelas. Yang penting apa? Yang penting hati itu apa? Terlihat luas. Sallallahu alaihi wasallam. Udah Isya? Taib ahlan. Barakallahu fiik. Mungkin cukup di sini dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Iya. Karena masih banyak yang bisa kita bicarakan di apa?
al-insyirah. Dan menariknya Bapak saya, di ayat ini itu Allah mengatakan alam nashrah laka sadraka. Padahal cukup Allah mengatakan alam nashrah sadraka tanpa ada kata lam. Tapi kalau kita lihat di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. Baik, alam nashrah la kasadrak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adalah untuk Allah. Alam nashrah laka sadrak adalah untuk siapa? Rasulullah. Apa maknanya? Nanti kita tunggu di episode berikutnya. Baik. Kita tutup dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.